Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kelas 7. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini di pelajaran fikih. Insyaallah kita akan membahas lanjutan pelajaran fikih, yaitu tentang sunnah dan makruh dalam sholat. Setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang sholat, sifat sholat, rukun sholat, wajib sholat, zikir setelah sholat. Insyaallah di materi ke-6 ini kita akan membahas sunnah dan makruh dalam sholat. Oke teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan sunnah? Apa yang dimaksud dengan makruh? Sunnah itu adalah apabila teman-teman kerjakan, teman-teman dapat pahala, dan apabila teman-teman tinggalkan, tidak berdosa alias tidak apa-apa. Ya. Adapun makruh dikerjakan dikerjakan dibenci oleh Allah, ya. Ya, ditinggalkan mendapat pahala. Makanya makruh ini sebaiknya ditinggalkan saja ya, ditinggalkan. Oke, nah dalam sholat pun ada yang sunnah, ada yang makruh. Makanya kita harus mengerjakan mana yang sunnah dan meninggalkan mana yang makruh, gitu ya. Karena kita sholat kan ingin dapat pahala ya teman-teman sekalian. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Semoga belajar kita dapat pahala ya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita bahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat itu ada dua. Yang pertama sunnah dalam ucapan, yang kedua sunnah dalam perbuatan. Nih, sunnah dalam ucapan ada 7 ya. Ada 7. Yang pertama membaca doa iftitah. Doa iftitah itu hukumnya sunnah teman-teman. Contohnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, itu sunnah ya. Dan yang kedua yang sunnah sholat itu ada membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum baca al-fatihah, itu sunnah juga. Yang ketiga baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah ya, tapi bagusnya dibaca ya. Nah untuk ta'awudz ini khusus di rakaat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dibacanya di rakaat pertama. Adapun basmalah ya Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat. Oke. Yang keempat bacaan amin. Amin waladdallin, amin, itu sunnah. Ya. Jadi dibaca saja biar dapat pahala kan gitu. Baik sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Yang kelima membaca surat setelah Al-Fatihah. Contohnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ma'un, Al-Kautsar misalkan. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, misalkan kayak itu. Itu hukumnya sunnah. Jadi surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Yang keenam ya, membaca lebih dari 1 kali bacaan tasbih pada ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau itu sekali hukumnya wajib. Setelahnya sunnah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Misalkan bacanya 2 kali boleh atau 3 kali boleh. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, wajib sekali. Kalau enggak dibaca enggak sah nanti sholatnya. Lalu dibaca yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh 2 kali, itu sunnah. Yang ketujuh berdoa setelah tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu ada bacaannya teman-teman. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman boleh lihat nanti halaman 80 ya. Afwan. Bukan halaman 80 di sini. Halaman 76 ya. Halaman 76 itu ada doa setelah tasyahud akhir. Jadi pas tasyahud akhir fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung assalamualaikum warahmatullah. Tapi baca doa dulu karena itu mustajabah waktu itu teman-teman. Nah doanya contohnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini bagus doanya dibaca. Atau Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baca doa itu baru Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu dibaca doa itu ya teman-teman. Oke.
Ini sunnah dalam ucapan, dikerjakan dapat pahala. Kalaupun tidak dikerjakan maka tidak berdosa tapi rugi ya. Pahalanya kehilangan nanti ya. Oke, yang kedua sunnah dalam perbuatan. Ini ada 6. Yang pertama memasang sutroh atau batasan ketika sholat. Contohnya kayak gini nih. Ini kalau sholat ada sutrohnya depannya, ya. Dan sampai kita sholat di depannya nggak ada sutroh. Sutroh itu pembatas, artinya boleh bangku, meja, kursi atau barang yang bisa diletakkan di depan kita yang setingginya 1 lengan ini, ya. Ini kayak gini contohnya nih, sutroh ya. Nah, ini sunnah ini. Yang kedua mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Ketika hendak ruku, Allahu akbar. Ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari tasyahud awal, Allahu akbar. Jadi ada berapa nih? Ada 4 ya. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika bangkit dari tasyahud awal. Ada 4 keadaan yang kita diperintahkan dan disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Yang ketiga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri serta meletakkannya di dada. Ini sunnah juga ya. Bersedekap itu sunnah. Yang keempat melihat pada tempat sujud. Jadi kalau sholat itu lihatnya ke tempat sujud. Jangan tengok ya. Ini. Nah, tapi lihatnya ke tempat sujud atau boleh ke depan. Ke depan boleh ya. Allahu akbar, lihatnya ke depan. Boleh. Yang kelima menggenggam kedua lutut dengan kedua telapak tangan sambil merenggangkan jari-jari saat ruku. Ya, digenggam lututnya sambil dipegang lututnya sambil digenggam kayak gini ya. Oke. Yang keenam meluruskan punggung dan menjadikan sejajar, tidak meninggikan dan juga tidak merendahkan. Jadi kalau teman-teman ruku, ya genggam lututnya, bungkukkan badannya, lihat ke tempat sujud, insya Allah itu sejajar. Dicoba di rumah ya. Oke, itu berkaitan dengan sunnah. Kita bahas tentang makruh sholat. Yang ini yang harusnya ditinggalkan ya. Jangan dikerjakan ini. Kalau yang sunnah tadi dikerjakan, kalau yang makruh ditinggalkan. Oke, ada 9. Yang pertama menengok tanpa ada keperluan. Tengok gitu kan. Nah, ini makruh hukumnya. Jangan ya. Sholat itu lihatnya tempat sujud atau lihat ke depan. Gitu. Yang kedua, mengangkat pandangan ke langit. Apalagi sambil liatin cicak di atas gitu kan. Jangan teman-teman ya. Bisa batal nanti sholatnya. Yang ketiga, memejamkan mata. Nah, ini yang sering banyak salah. Sholat Allahu Akbar, pejamin mata. Salah. Ya, itu makruh hukumnya. Yang keempat, bersandar pada tembok atau tiang. Senderan gitu kan. Jangan. Ya, kecuali kalau ada keperluan, misalkan sakit atau apa ya boleh. Tapi kalau nggak ada keperluan jangan. Yang kelima, menghamparkan kedua tangan ketika sujud. Nih contohnya kayak gini nih. Tuh lihat yang salah ya. Jangan diikutin yang salah. Yang benar tuh yang ini tuh. Tangannya agak diangkat. Nah yang salah itu dihamparkan tangannya kayak gitu. Kenapa? Itu kayak seperti anjing. Itu Nabi SAW membencinya itu ya. Kayak gitu. Yang keenam, sholat ketika makanan dihidangkan. Jadi kalau ada makanan dihidangkan, ya tergantung kita sih sebenarnya. Kalau kita masih kenyang, ya langsung sholat. Ya. Tapi kalau kita udah rasanya agak lapar, terus makanan dihidangkan, makan dulu. Misalkan waktu zuhur, ibu kalian gitu kan, masak, matang tuh, udah waktunya azan, ya, pas waktunya sholat. Kira-kira makan dulu atau sholat dulu? Tergantung. Kalau kita masih kenyang, ya, tidak mengganggu kehusyuan kita, maka sholat dulu. Tapi kalau kita udah agak lapar, jangan dipaksa sholat. Kenapa? Karena pas Allahu Akbar, tadi kayaknya semur jengkol enak tuh. Wah, jadi enggak khusyuk sholatnya. Karena kata Nabi SAW, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbathan. Tidak sempurna suatu sholat ketika makanan telah dihidangkan dan tidak pula ketika dia menahan kencing dan buang air besar. Jadi kalau kita lapar jangan sholat, tapi makan dulu. Tapi harus ingat waktu, ya. Dan sampai sholat lupa sholat nanti. Ya makan sampai lupa sholat nanti ya. Jangan. Harus imbang juga. Misalkan makan cuma 15 menit nggak apa-apa, makan dulu. Setelah itu sholat. Ya. Tergantung kita lapar atau tidaknya. Yang ketujuh, berkacak pinggang. Berkacak pinggang itu tolak pinggang kali ya.
Itu juga makruh. Yang kedelapan, mengusap debu yang menempel di dahi. Ya, kalau lagi sujud nempel ada debu kan, itu jangan diusap, biarin aja. Yang kesembilan, sholat di tempat yang ada gambarnya. Misalkan di depan kita ada gambar Mickey Mouse, Upin Ipin, atau gambar foto gitu. Ya, jangan, takut nggak konsentrasi. Terlebih lagi kalau ada gambar misalkan foto kita, ya itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena ada hadisnya. Kata Nabi SAW, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patung dan ada fotonya. Jadi sebaiknya kita sholat jangan ada foto, gambar, ya, yang macam-macam. Bagusnya tembok yang polos, ya, tembok yang polos, ya, nggak ada gambarnya, itu lebih aman. Biar kita konsentrasi. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan sunnah dan makruh dalam sholat. Teman-teman bisa amalkan dalam kehidupan kita, dalam sholatnya nanti. Semoga apa yang bisa sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.